Om Swastiastu. Jadi kita kembali lagi bertemu pada pertemuan di mata pelajaran prakarya. Jadi untuk hari ini, jadi kita akan belajar materi prakarya. Jadi KD 3.2. Jadi sebelumnya kita sudah belajar di mata pelajaran prakarya 3.1 tentang materi perencanaan usaha. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi prakarya 3.2. Jadi di sana materinya adalah KD 3.2 itu adalah menganalisis sistem produksi kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar atau lokal ini. Jadi berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, adapun materi ataupun teori yang perlu kalian tahu dalam materi 3.2 ini, yaitu yang pertama itulah kalian tahu itu jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan. Terus yang kedua, ini macam-macam kerajinan. Terus yang ketiga, teknik produksi kerajinan. Terus tahapan proses produksi kerajinan, jenis dan kegunaan bahan kemasan. Jadi itu materi yang perlu kalian ketahui. Oke, lanjut saja. Yang pertama, jadi kita akan belajar tentang jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan. Jadi umumnya, jenis atau karakteristik bahan kerajinan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan dari bahan lunak dan kerajinan dari bahan keras. Namun untuk alat membuat kerajinan umumnya berasal dari bahan yang keras, seperti logam atau kayu. Jadi mungkin ini beberapa produk yang bisa dibuat kerajinan. Jadi ini dari tanah liat, mungkin ini dari anyaman ya, dari rotan. Nah, selanjutnya, kerajinan bahan lunak itu apa sih? Jadi kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Jadi bahan lunak itu terbagi dalam dua jenis, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Jadi bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam. Nah, di contoh di sana bahan lunak alami itulah tanah liat, serat alam, dan kulit hewan. Jadi ini masuk contoh bahan lunak alami. Nah, terus bahan lunak buatan. Jadi bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Nah, di contoh bahan lunak buatan, jadi ada uber kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spon. Nah, terus kerajinan bahan keras. Jadi kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Jadi beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua. Di bahan keras alami, sama seperti tadi ya, bahan lunak itu ada bahan keras alami. Nah, jadi diperoleh di lingkungan sekitar kita. Jadi kondisi fisiknya keras, seperti kayu, bambu, batu, rotan, dan lain-lain. Nah, jadi kita sering ini temukan. Terus ada bahan keras buatan. Itu bahan-bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan seperti berbagai jenis logam, kaca. Nah, seperti ini contohnya. Nah, contoh beberapa kerajinan bahan lunak alami dan buatan. Jadi bisa memperhatikan contoh-contohnya. Mungkin di berbagai sumber belajar lain juga ada contoh-contohnya. Nah, lanjut itulah kita akan belajar tentang macam-macam kerajinan. Nah, mungkin yang pertama itu banyak sekali sekarang kerajinan karena mendukung UMKM ya. Jadi itu di rumah tangga. Jadi itu untuk melakukan kegiatan kerajinan sehingga usaha mikro kecil itu ya. Jadi bisa berkembang ya. Jadi kita bisa banyak memanfaatkan bahan yang ada ini, kerajinan tas dari sedotan ya, rak dari kardus ya, tas wanita dari koran. Jadi ini semua barang bekas, es krim jadi bisa dibuat sebuah kerajinan.
dari botol bekas, kain perca dijadikan dompet. Jadi itu. Terus ada gantungan kunci dari kain flanel. Nah, selanjutnya itulah teknik produksi. Nah, ada beberapa teknik yang dilakukan dalam kegiatan produksi kerajinan itu adalah yang teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Nah, itu ada beberapa teknik yang digunakan membuat kerajinan dari bahan lunak itu membentuk, menganyam, dan mengukir. Jadi membentuk. Jadi teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Jadi ada macam-macamnya juga. Jadi ada teknik cuil. Jadi cara pembentukan dengan tangan langsung seperti cuil, jadi lempengan atau pijak jari merupakan teknik pembuatan yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Jadi seperti itu. Jadi menggunakan hand tangan. Nah, teknik putar ini teknik pembuatan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris, jadi bulat atau silinder. Itu seperti contoh guci gitu ya. Cara pembentukan dengan teknik putar ini sering dipakai oleh para pengrajin keramik. Nah, ini lanjut yang ketiga itu teknik cetak. Teknik pembentukan karya kerajinan dari bahan lunak itu sekali cetak dan cetak berulang. Jadi teknik sekali cetak ialah teknik cetak yang dihasilkan sekali cetakan, tidak dapat diperbanyak. Jadi teknik cetak berulang ini teknik yang cetak yang dapat memproduksi karya dengan jumlah banyak dengan bentuk dan ukuran yang sama. Jadi biasanya ini digunakan pada pabrik keramik dengan produksi misalnya alat rumah tangga, ya, piring, cangkir, mangkok, dan itu adalah teknik menganyam. Jadi teknik menganyam dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan dengan karakteristik tertentu. Ya, jadi ini. Jadi teknik menganyam ini berasal dari tumbuhan yang diambil seperti rotan, bambu, mungkin bisa itu ada daun lontar ya, bisa diolah. Nah, menenun. Jadi teknik menenun hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Pada teknik menenun kita menggunakan alat disebut dengan lumsin dan pakan. Jadi mungkin di Sahai Timur mungkin ini masih ada ya, jadi warga atau masyarakat yang punya usaha untuk menenun. Nah, terus mengukir. Jadi teknik mengukir adalah kita menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Ada beberapa jenis ukiran antara lain ukiran tembus, ukiran rendah, ukiran timbul, dan ukiran utuh. Jadi ini contoh. Nah, teknik pembuatan produk dari bahan keras, jadi itu ada teknik cor. Jadi ada teknik cetak tuang namanya ya. Jadi teknik cor sudah ada ketika kebudayaan perunggu mulai masuk ke Indonesia. Bangsa Indonesia mulai mengenal teknik pengolahan perunggu. Nah, lanjut, ini seperti ini contoh. Teknik tuang berulang. Gitu. Teknik menuang berulang kali karena menggunakan dua keping cetakan terbuat dari batu dan dapat dipakai berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Dan ini digunakan untuk mencetak benda-benda yang sederhana baik bentuk maupun biasanya. Terus teknik tuang sekali pakai. Di teknik tuang sekali pakai dibuat pada benda perunggu yang bentuk dan lebih rumit seperti arca dan patung perunggu. Jadi samping teknik cor ada juga teknik menempa yang bahannya berasal dari perunggu, tembaga, kuningan, perak, dan emas. Bahan tersebut dapat dibuat menjadi benda-benda seni kerajinan seperti keris, piring, teko, dan tempat lilin. Nah, ada yang selanjutnya itu teknik etsa ya. Jadi ini dari bahasa Jerman ya. Jadi etsa itu berarti memakan, berkorupsi, berkarat. Jadi mengetsa. Jadi benda-benda dari logam dapat dietsa dengan berendam dengan lautan etsa atau lautan asam untuk melindungi bagian yang tidak ingin teretsa oleh pengikisan lautan asam ini. Seluruh permukaannya dilapisi dengan bahan pengolah asam yaitu resis bahan biru. Jadi seperti ini. Ini membuat sejenis bros mungkin ya. Nah, terus ada teknik ukir tadi sudah dijelaskan. Jadi teknik ukir itu sudah dikenal dari zaman batu muda ya. Jadi pada masa itu banyak peralatan dibuat dari batu seperti perkakas rumah tangga dan benar-benar dari gerabah atau kayu. Nah, terus ada teknik bubut. Nah, dalam pekerjaan membubut diperlukan alat pemotong yang berfungsi untuk mengiris, menyayat, menggaruk, dan membentuk benda ialah pahat bubut. Teknik bubut ini akan menghasilkan karya kerajinan yang simetris, bulat, dan terapi. Contohnya asbak kayu, pas bunga. Jadi itu benda-benda mainan. Terus ada teknik anyam tadi sudah disampaikan. Jadi seni kerajinan cara mengangkat
dan menyembunyikan atau menghilangkan bahan sehingga menjadi suatu karya anyaman ya. Jadi mungkin contohnya jadi bambu rotan. Nah, selanjutnya itu material tahapan produksi. Nah, tahapan produksi secara umum terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama istilahnya pembahanan, pembentukan ya, gitu. Jadi setelah bahan dibentuk, nah setelah dibentuk itu baru dirakit ya. Nah, yang terakhir itu namanya finishing ya. Oke, jadi penjelasan masing-masing. Jadi pembahanan itu, tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Jadi bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan sangat beragam. Jadi pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet. Nah, setelah pembahanan di sana ada yang kedua, ini ada proses pembentukan. Jadi pembentukan bahan baku tergantung jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Jadi ingat, jadi untuk membentuk suatu produk, jadi bahan baku itu harus bergantung jadi jenis materialnya seperti apa, bentuk dasarnya bagaimana, dan bentuk produk yang akan dibuat seperti apa. Jadi secara umum material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid ya. Jadi solid. Jadi setelah pembentukan di sana kita akan melakukan perakitan. Jadi perakitan itulah proses penggabungan dari berbagai bagian komponen untuk membentuk suatu konstruksi kerajinan hiasan yang diinginkan. Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri dari beberapa bagian ya. Itu setiap jenis bahan punya sifat-sifat khusus dari bahan lainnya, sehingga sewaktu dilakukan perakitan jenis dan bahan sebelumnya harus diketahui sifat-sifatnya. Jadi perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, misalnya paku, benang, tali, dan teknik sambungan tertentu. Nah, yang terakhir itu tahap finishing. Jadi pekerjaan akhir itu finish merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembuatan kerajinan. Jadi dalam kegiatan finishing biasanya ini diberikan sebuah tampilan yang menarik ya terhadap nilai jual suatu produk. Jadi biasanya dalam finishing itu berupa penghalusan atau pelapisan permukaan ya. Apakah itu penghalusan dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada saat permukaan produk. Mungkin ada sedikit bercat dan sebagainya. Jadi finishing juga berperan pelapisan permukaan atau pewarnaan ya. Jadi memberi warna agar produk hiasan yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Nah, jadi yang terakhir itu jenis dan kegunaan bahan kemas. Jadi setelah produk kita itu hasilkan, nah, tentu kita harus lakukan namanya pengemasan. Mungkin jadi apa itu pengemasan? Apa itu kemasan ya? Oke, langsung saja. Jadi pengertian kemasan itu wadah ya. Jadi wadah pembungkus yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas atau dibungkusnya. Sedangkan pengemasan itu suatu proses memberi wadah, gitu ya. Jadi kemasan itulah wadah. Jadi kalau pengemasan itu proses memberi wadah atau pembungkus kepada suatu produk. Pengertian kemasan juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang sedemikian rupa untuk mempersiapkan barang atau produk agar dapat didistribusikan, dijual, disimpan, dan digunakan. Nah, jenis bahan kemasan. Jadi ada berbagai jenis bahan kemasan yang mungkin kalian sudah tahu. Jadi yang pertama itu plastik. Mungkin ini jenis kemasan yang paling banyak kita temui ya. Jadi kemudahannya dalam produksi membuatnya menjadi pilihan kemasan paling murah. Ya. Jadi akan tetapi kemasan plastik juga memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi pencemaran lingkungan. Ya, sehingga pemerintah saat ini karena melihat akibat buruknya sampah plastik, mungkin pengurangan sampah plastik, kita beralih ke kemasan yang lain. Nah, yang kedua itu kertas. Jadi selain plastik, kertas juga menjadi alat pengemas makanan. Namun ada beberapa kertas yang seharusnya tidak boleh untuk jadikan kemasan, terutama adalah kertas bekas. Kertas bekas memiliki tulisan yang terbuat dari tinta terdeteksi mengandung timbal. Nah, yang ketiga itu kaleng. Jadi kita semakin banyak makanan dan minuman yang dikemas dengan kaleng. Jadi umum perlu dikemas sampai akan hilang kesegarannya, juga nilai gizi turun akibat pengolahan suhu tinggi. Jadi misalnya kaleng sering kita temukan di minuman cold drink itu ada beberapa kaleng.
apakah mungkin minuman ataupun mungkin daging ya, seperti itu. Dicermatlah memilih kaleng kemasan merupakan suatu upaya untuk menghindari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Nah, yang keempat itu styrofoam. Jadi riset telah membuktikan bahwa bahan styrofoam sangat diragukan keamanannya untuk kesehatan. Jadi styrofoam yang dibuat dari copolymer menjadi populer di kalangan bisnis makanan. Jadi mungkin sekarang kita banyak makanan delivery order ya, jadi itu dengan menggunakan styrofoam itu mungkin lebih praktis gitu ya. Jadi bahannya tersebut juga mampu mempertahankan suhu panas dingin agar tetap nyaman dipegang. Nah, terus yang kelima itu gelas atau kaca. Jadi bahan kemasan paling aman itu gelas. Jadi kelemahannya mungkin sudah kalian tahu. Gelas tidak tahan pada suhu tertentu dan rentan pecah. Meski ada juga beberapa jenisnya yang memang tahan sampai suhu tertentu. Nah, kegunaan bahan kemas. Nah, apa sih kegunaannya bahan kemas tersebut? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama sebagai tempat. Jelas, yang pertama itu sebagai tempat dari sebuah produk selama proses pengiriman. Nah, terus yang kedua mengamankan dan mengawetkan produk. Jadi menghindarkan dari cahaya ultraviolet, panas matahari, kelembapan suhu, unsur O2 ya, karbon dioksida, benturan serta pencemaran dari kotoran. Terus yang ketiga sebagai ciri-ciri dari produk. Dalam situasi ini, kemasan dapat digunakan untuk media informasi bagi para pelanggan. Terus meningkatkan efektivitas produk, mempermudah sistem penghitungan suatu produk berdasarkan packingnya, serta memudahkan transportasi dan penyimpanan produk tersebut. Terus meningkatkan minat calon konsumen sebagai media informatif, produk dan iklan, memberi kenyamanan untuk para pembeli, mencegah dari dampak buruk dari luar, melindungi juga dari zat yang mengganggu yang ada di dalam produk. Nah, jadi demikian beberapa materi yang Pak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jadi ini untuk menambah pengetahuan kalian terhadap materi, bisa kalian cari materi di buku paket ataupun di internet. Terima kasih. Selamat belajar.